Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Effendi dengan NIM 24055511032. Di sini saya ingin membuat video tentang DML, Data Manipulation Language yang kedua. Di mana di video yang kedua ini saya akan menjelaskan aggregate, yaitu min, max, average, count, dan sum. Kemudian ada group by, lalu having, inner join, left join, dan right join. Oke, untuk melakukan query seperti biasa kita harus menjalankan dulu MySQL servernya. Pastikan sudah berjalan. Di sini saya sudah. Lalu saya akan menggunakan command prompt untuk melakukan query-nya. Kita ketikkan cmd di sini. cmd lalu akan muncul command prompt ini, lalu kita ketik MySQL min u root, dimana kita login sebagai user root di MySQL-nya. Lalu karena topik kita kali ini adalah DML, maka saya akan menggunakan database yang sudah ada sebelumnya, yaitu database yang sama seperti video yang pertama. Kita coba show database dulu. Di sini akan tampil beberapa database yang sudah pernah saya bikin. Lalu yang akan saya gunakan adalah database COSQL, di mana ini adalah database tentang web course yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Lalu kita coba use COSQL. Oke. Akan berubah untuk database-nya. Nah, selanjutnya saya akan mulai terlebih dahulu dari yang mudah, yaitu aggregate ya. Untuk melakukan aggregate, kita coba show tabel dulu. Jadi tabel yang akan saya pakai di sini adalah tabel cost, di mana ini ada beberapa informasi cost. Kita coba buka select bintang cost. Ini adalah isi dari database cost saya. Itu ada 20 item, di mana ini adalah masing-masing nama cost dan juga memiliki cost ID, owner ID, city ID, address, monthly rent, dan number of rooms. Di sini saya ingin misalnya untuk yang pertama min, max terlebih dahulu deh. Di sini kita bisa melakukannya dengan cara select min. Nah, yang mana akan kita cari nilai minnya. Misalnya monthly rent-nya, saya mau cari monthly rent-nya ini yang paling kecil. Maka kita bisa isikan di sini untuk dalam kurungnya monthly rent-nya yang paling kecil. Kemudian di sini kita kasih selain itu, saya mau nampilin juga cost ID-nya. Cost ID, lalu saya mau tampilin juga cost name-nya. Cost name. Sampai sini, lanjut kita kasih from tabelnya, yaitu cost. Maka akan muncul di sini untuk nilai yang paling kecil saja, karena untuk fungsi aggregate ini adalah mengelompokkan atau melakukan perhitungan. Jadi di sini akan dipilih karena sintaks kita adalah min, maka akan dipilih dari monthly rent ini yang paling kecil yang mana, kemudian akan ditampilkan. Selanjutnya selain min, kita coba untuk max. Max-nya itu adalah kalau misalnya dia itu yang paling besar, karena yang paling besar. Nah, tetapi di sini bisa kita perhatikan bahwa cost ID dan cost name ini tidak valid. Kenapa ini bisa terjadi? Karena untuk memperoleh data itu kita perlu memperoleh data yang valid, kita perlu menambahkan yang namanya group by. Karena untuk nilai defaultnya sendiri untuk min ini, kalau kita nyari nilai minimum itu nanti ID sama cost name ini akan dipilih yang paling atas, itu biasanya untuk defaultnya. Makanya kita tidak boleh melakukan query seperti ini. Kita bisa coba pakai
group by untuk mengatasi hal tersebut. Caranya tinggal group by misalnya saya ingin group by course ID. Nah, di sini akan dikelompokkan berdasarkan course ID. Nah, di sini untuk sama saja seperti sebelumnya, seperti tidak ada min-max-nya. Jadi ini tidak efektif kalau kita menggrupnya berdasarkan course ID. Kita akan coba untuk grupnya itu saya ganti menjadi monthly rent-nya. Jadi apa yang ditarget di sini itu yang harus diubah. Maka di sini akan tampil secara berurutan untuk yang memiliki data maksimal dan minimumnya. Di sini untuk max-nya di sini bisa kita ambil untuk data yang paling akhir itu ada 15 juta. Nah, kelemahannya ini masih sama seperti sebelumnya. Padahal untuk tujuannya dari melakukan max ini kita menentukan yang paling besar, ternyata di sini kita mendapatkan banyak sekali nilai. Padahal kita hanya ingin mencari yang paling besar saja. Begitu juga kalau kita rubah ke min, itu akan sama seperti ini, tapi sisi lainnya adalah ininya menjadi valid. Kita bisa cek misalnya cost ID 2 apakah benar itu memiliki 1,5 juta untuk harganya, ternyata benar. Ini adalah cost 2 dan namanya juga valid. Oke. Jadi tidak direkomendasikan untuk melakukan group by dan melakukan select terlebih dahulu ini, karena kita harus menambahkan group by. Tidak direkomendasikan kalau kita hanya memilih seperti ini ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Mungkin di sini saya tidak akan group by dan saya tidak akan pakai ini. Jadi fokus untuk mencoba min max saja. Misalnya di sini bisa kita ambil nilai max-nya itu 1,5, kemudian nilai min-nya itu ada 800.000. Lalu kalau kita average, kita rata-ratakan menggunakan AVG, itu kita akan ketemu untuk rata-rata nilai dari cost kita ini sekitaran range 1.095.000. Kemudian ada sum untuk menjumlahkan semua lirannya. Oke, kita bisa coba di sini akan dijumlahkan seluruhnya ini, nilainya yang ada di tabel ini akan dijumlahkan. Akan ketemu di sini totalnya ada 21.900.000. Kemudian selain sum kita bisa coba juga untuk out, untuk count. Nah, untuk count ini adalah untuk menghitung total item yang ada di sini. Nah, untuk min max ini bisa kita tambahkan juga untuk sintaks lainnya. Misalnya, saya ingin menghitung banyaknya cost, tapi saya ingin yang harganya itu 800.000 atau harganya itu di atas 1 juta. Jadi kita bisa tambahkan lagi di sini where monthly rent itu di atas 1 juta. Maka nanti akan dihitung hanya yang di atas 1 juta saja. Di sini bisa kita lihat yang di atas 1 juta itu hanya ada 11 cost yang ada nilainya itu di atas 1 juta. Itu dia untuk min max. Selanjutnya itu dia untuk aggregate ya. Nah, selain aggregate kita bisa juga melakukan alias. Jadi kalau misalnya kita normal saja seperti ini, maka nantinya ini tuh nama tabelnya akan berubah menjadi count monthly ini, dimana itu kurang cocok kalau misalnya kita lakukan query. Nah, di sini di sini kita bisa tambahkan alias dengan menambahkan as. Misalnya kita total ganti menjadi total cost
di atas 1 juta. Seperti ini. Maka nanti akan berubah untuk nama kolomnya total cost di atas 1 juta. Seperti ini ya. Itu dia untuk alias. Selanjutnya kita ke group by. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan itu, group by itu adalah mengelompokkan data yang ada duplikasi. Jadi, kalau kita select terlebih dahulu, select bintang from cost seperti ini, bisa kita lihat ada beberapa data di sini yang duplikat. Misalnya city ID-nya ini ada yang beberapa yang duplikat. Kemudian Mordiren ini ada beberapa yang duplikat. Nah, kalau misalnya kita mau mengkelompokkan berdasarkan itu bisa dilakukan. Jadi komennya itu misalnya select bintang. Misalnya saya ingin tahu harga kos di tempat di website saya itu mulai dari berapa aja yang benar-benar pasti tanpa duplikat data. Itu bisa kita pakai dengan select by, select bintang, lalu select Mordiren from cost, lalu group by Mordiren. Maka nanti di sini akan muncul untuk harga-harga yang ada di kos saya itu yang tidak ada duplikasi datanya. Jadi harga di kos saya itu ada yang 800.000, 900.000, 1 juta, 1 juta 100 sampai harga 1,5 juta. Nah, kita juga bisa tambahkan misalnya kita mau tahu itu tuh ada di kos ID berapa. Kita bisa pilih di sini, misalnya kita tampilkan kos ID-nya. Nah, di sini kos ID-nya 5, itu biasanya sekian, sekian. Ini untuk data kos ID ini valid ya nilainya. Seperti itu. Itu untuk group by. Selanjutnya, seperti yang saya bilang tadi itu, group by ini bisa digunakan untuk memvalidkan hasil dari aggregate. Jadi ketika aggregate-nya ini ditambahkan dengan group by, maka nantinya nilai di depannya itu akan bisa ikut valid selama yang di aggregate itu sama dengan yang di group. Oke, seperti itu. Nah, misalnya itu kemudian ada lagi having. Nah, having itu misalnya di sini saya kembali lagi ke ini, saya coba untuk melakukan zoom ke Mordiren ini. Karena saya ingin tahu, bukan zoom, mungkin bisa pakai count aja ya, count. Saya ingin menghitung untuk yang masing-masing 800.000 ini ada berapa, kemudian yang ini ada berapa kos, seperti itu ya, untuk yang ingin saya ketahui. Nah, maka di sini bisa kita lihat untuk ini yang sama ini ada sekian. Nah, di sini kita bisa coba ganti di sini karena kita kan di sini nggak tahu jadinya harganya ini berapa. Kita bisa tambahkan lagi di sini. Misalnya cost total. Kemudian di sini kita tambahin lagi Mordiren. Di sini monthly and seperti itu, lalu siapkan Mordiren. Nah, seperti ini. Jadi untuk yang kosnya itu 800.000 itu ada total ada 3, lalu seperti ini. Nah, ini untuk nilainya ini valid ya, karena kita sudah menggunakan group by yang berdasarkan Mordirennya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin, misalnya saya maunya yang total, men-select yang hanya totalnya ini lebih sama dengan 3. Totalnya ini sama dengan 3. Itu kita tidak bisa menggunakan where.
kalau kita kasih where di sini, where total sama dengan 3, di sini tidak akan bekerja karena mungkin untuk lebih pasti lagi di sini saya coba ganti ke mode mirror, ke layout, mungkin saya zoom aja untuk biar jelas. Mode mirror ini sama dengan 3. Nah, di sini akan error karena kita tidak bisa menggunakan where saat ingin menseleksi count ini. Kita bisa menggunakan namanya itu having. Nah, ini tuh akan khusus untuk melakukan seleksi pada hasil dari si out. Nah, seperti kita lihat tadi, ini saya menseleksi yang hanya 3 saja. Seperti itu. Atau misalnya saya ingin yang sama dengan 2, itu bisa juga. Nah, dia untuk yang untuk having. Selanjutnya kita lanjut lagi ke join. Tapi sebelum kita ke join, ada beberapa tambahan yang ingin saya tambahkan, seperti select tanggal. Tanggal itu saya ingin menseleksinya misalnya hanya tanggalnya saja, karena kan format tanggal itu ada tahun, kemudian bulan, dan tanggal. Misalnya saya ingin menseleksinya tanggal aja. Nah, untuk melakukan hal tersebut, saya bisa menseleksi. Saya akan gunakan dulu, karena di sini di tabel ini nggak ada tanggal, jadi saya akan melakukannya itu di tabel rental application. Oke, kita coba buka select bintang from rental. Ini akan terlihat di sini saya udah punya beberapa tanggal. Misalnya saya itu ingin mengambil tahunnya saja, kita bisa melakukan yang namanya select year seperti ini. Year, kemudian nama dari kolomnya yaitu application seperti itu. Lalu kita coba. Nah, di sini akan muncul untuk tahunnya aja. Tapi selain year itu ada yang namanya day, maka akan muncul untuk hari IP-nya aja, yaitu tanggalnya. Lalu bisa juga melalui month. Nah, bisa juga untuk menampilkan semua format date. Ini adalah format defaultnya ya, seperti itu. Ini date bisa kita gunakan saat misalnya format datanya itu adalah date time. Karena sini saya formatnya date saja, maka tidak akan terlalu efektif untuk dilakukan. Oke, itu dia untuk sedikit insight. Selanjutnya kita lanjut ke inner join. Oke, inner join. Jadi untuk melakukan join itu adalah di mana kita menggabungkan dua tabel untuk mendapatkan informasi. Misalnya di sini saya punya select bintang from tabel. Saya punya tabel yang namanya cities. Nah, di sini saya punya tabel cities yang punya city ID ya, seperti ini. Kemudian di tabel cost itu saya punya city ID juga. Ini itu akan merefer. Ini saya sudah atur untuk foreign key-nya dan primary key-nya di sini. Lalu foreign key-nya adalah city ID. Jadi case-nya adalah saya ingin menampilkan nama dari city-nya ini di setiap kota. Di setiap kos yang ada, saya ingin nanti ditampilkannya bukan city ID, tapi city name-nya ini.
Nah, untuk melakukan join, kita bisa menggunakan bisa lakukan seperti ini. Select, kemudian nantinya untuk memudahkan untuk memudahkan melakukan query, saya akan mempersingkat kodenya dengan alias. Misalnya saja nanti tabel cost ini seharusnya kan kita jika ingin melakukan join itu nanti kita perlu seperti ini, cost kemudian CPID seperti itu. Nah, untuk mempersingkat saja nanti saya akan menggunakan alias pada from-nya. Nanti saya akan tunjukkan. Jadi untuk namanya itu saya akan ganti jadi K aja untuk mempersingkat saja. Jadi yang akan saya tampilkan di sini ada cost ID. Kenapa perlu dialiaskan seperti ini agar nantinya tidak terjadi error ambiguous kolom. Karena cost ID karena nantinya city ID ini bisa saja ada di tabel cost dan juga bisa aja di tabel city ID sehingga dia si MySQL tidak bingung untuk memilih yang mana yang akan ditampilkan. Oke, ada cost ID, lalu ada cost name, lalu ada city name seperti ini. City name. Nah, city name ini dimana saya akan mengambil dari tabel cities ini. Kemudian kita bisa enter, lalu di sini kita kasih from, kita akan mengambil pertama itu di tabel cost, kemudian kita kasih inner join. Inner join ini nantinya akan menggabungkan semua kolom ini tanpa adanya duplikasi data. Jadi dia itu akan mengecek ke kanan dan juga mengecek ke kiri, yang artinya dia akan join ke kanan seperti ini dan join juga ke kiri seperti ini, sehingga nantinya data-data yang null itu akan di ignore sama inner join ini. Oke. Selanjutnya adalah kita di inner join ini sebelumnya itu maaf ada kelupaan seperti yang saya bilang sebelumnya. Di sini saya akan gunakan alias yaitu from cost saya akan berikan alias yaitu K, kemudian inner join cities. Di sini saya akan ganti aliasnya menjadi C seperti itu. Nah, selanjutnya di sampai sini itu sudah bisa, tapi kita perlu menambahkan lagi on. On ini fungsinya agak untuk menspesifikasikan kolom mana yang terhubung dengan masing-masing tabel. Yaitu ini bolak-balik penempatannya itu boleh, misalnya ini saya K terlebih dahulu. Saya akan menjadi yang akan terhubung itu adalah city ID. Jadi di sini city ID. Kemudian di sini sama dengan city ID seperti ini. Kita bisa jalankan. Maka nantinya akan tampil di sini city name-nya. Jadi misalnya kos 1, kos name-nya itu kos Amanah, lalu city name-nya Denpasar, Badung, Bali, Buleleng, seperti itu. Itu dia untuk inner join. Jadi di mana kita menggabungkan tabel. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan uh, like left dan right join. Jadi untuk sintaksnya itu hampir sama, tapi kita akan coba untuk lihat perbedaannya. Di sini saya sama-sama menselect, tapi bedanya di sini adalah compose K seperti ini, lalu di sini saya akan menggunakan right join, di mana saya akan join tabel cost dengan tabel city seperti ini. Nah, jika kita buat seperti ini, maka right join itu artinya kita menggabungkan cost ID ini ke cities. Jadi right itu, dari mana kita bisa tahu itu right atau left? Right itu ada di sebelah kanan, jadi yang mana disebut duluan itu ada di sebelah kiri, yang kedua itu akan di sebelah kanan. Lalu kita sama seperti tadi, on, cost, on, K,
city ID sama dengan city ID. Coba. Nah, di sini kita bisa lihat ada perbedaan, ini sini ada null. Kenapa di sini bisa null? Karena kita menggunakan kita menggunakan right join. Jadi right join itu adalah pertama dia itu akan membaca tabel yang di sebelah kanan terlebih dahulu. Jadi tabel yang di sebelah kanan itu akan dibaca semuanya, kemudian sisanya itu akan diisi di tabel sebelah kiri. Nah, kita bisa lihat di sini untuk city name itu ada Denpasar sampai Tabanan. Sedangkan di sini untuk tabel yang tersedia itu di sini tidak ada sampai Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan itu tidak ada yang menggunakan kos ID-nya. Nah, makanya dari itu Jembrana, Karangasem, Klungkung ini akan tetap ditampilkan walaupun kos ID dan kos name-nya ini tidak ada. Sehingga di sini akan di-set sebagai null dan dia akan memprioritaskan membaca tabel yang di sebelah kanan terlebih dahulu. Nah, berbeda dengan kita menggunakan left join. Left join berarti kita mengutamakan tabel yang di sebelah kiri terlebih dahulu. Misalnya saja sama seperti tadi, from cost. Cuman di sini saya coba mengganti jadi left join. Nah, di left join ini kemudian saya kasih on ID sama dengan c.id. Seperti ini, maka ini akan datanya akan benar karena dia itu akan melihat di cost-nya ini terlebih dahulu, karena di sini itu untuk city ID-nya saya tidak ada yang null, untuk tabel di cost ini tidak ada yang bernilai null, maka akan diprioritaskan untuk menampilkan cost ID terlebih dahulu karena kita menggunakan left join, yang mana cara membacanya itu adalah ini left kemudian ini right. Seperti itu. Kalau misalnya seandainya di sini itu ada yang null, maka nantinya tetap akan ditampilkan untuk cost ID dan cost name-nya, dan city-nya nanti akan diisikan null di sini nanti. Oke. Mungkin itu sedikit gambaran untuk left join dan right join. Nah, untuk sebenarnya ini udah selesai untuk inner join, left join. Nah, kita bisa coba-coba sekarang untuk tambahannya. Tambahannya itu misalnya saya ingin melakukan join 3 tabel sekaligus. Nah, tabel apa aja yang akan saya join di sini? Misalnya saya ingin juga menjoinkan dari nama owner ID ini. Jadi saya ingin tahu cost ini tuh punyanya siapa dan kemudian cost name-nya. Cost name-nya apa dan juga city ID-nya ini siapa. City name-nya itu apa. Nah, kita bisa melakukan seperti ini untuk menjoinkan 3 tabel. Pertama select, lalu saya akan perlu cost ID k.cost ID, lalu saya perlu juga cost name, lalu ada user, lalu ada city, oke seperti ini. Ini untuk tabel-tabel yang akan ditampilkan. Saya akan menampilkan cost ID-nya, cost name-nya, user name-nya, kemudian ada city name-nya. Nah, kita perlu melakukan join pada tabel tersebut. Jadi di sini kita bisa isikan join from dulu, from cost, kemudian join yang pertama saya akan menjoinkan tabel city dulu.
dari cities to C. Kemudian saya juga akan menjoinkan tabel user dengan U. Lalu di sini saya kasih on yang pertama, on cost city ID sama dengan si ID seperti ini. Lalu koma, saya tambahkan lagi on dot owner ID itu sama dengan u dot user ID seperti ini. Maka nantinya akan di sini masih error. Kita coba baca dulu untuk ownernya. Ke owner ID sama dengan user ID. Oke, sebentar saya identifikasi terlebih dahulu untuk error yang terjadi. Jadi untuk errornya ini terjadi karena sepertinya saya ada kesalahan di sini. Jadi setelah join harusnya kita on terlebih dahulu, baru join lagi tabel selanjutnya. Jadi kita ulangi lagi di sini ini, lalu cities, lalu di sini langsung kita kasih on ke ID sama dengan city ID. Kemudian saya akan join lagi dengan apa tadi, user u on owner ID sama dengan user ID seperti ini. Semoga berhasil. Ini masih error. Join user u unknown. Join Oke, di sini mungkin bisa saya coba lagi. Kemungkinan saya salahnya adalah di komanya ini. Jadi saya coba lagi di sini. Nah, di sini saya coba hapus untuk komanya. Nah, saya joinkan lagi dengan tabel set u on owner ID sama dengan u city u user ID. Nah, di sini udah berhasil karena untuk ininya tadi saya ownernya itu cuma ada satu aja, yaitu owner ID 2, maka ini akan tampil post ID-nya, kemudian namanya, kemudian ini, kemudian city name. Nah, saya ingin coba satu lagi, itu menggabungkan join dengan fungsi-fungsi lainnya. Jadi join ini bisa kita tambahkan juga dengan where dan lain-lainnya. Saya contohkan saja seperti tadi. Oke, seperti ini. Ini. Nah, di sini itu kita bisa, misalnya kita mau, misalnya saya mau yang city name-nya ini sama dengan Denpasar aja. Kita bisa kasih where city name itu sama dengan Denpasar. Nah, jangan lupa karena kita dalam join jadi harus ada ini. Nggak harus sih, tapi untuk memudahkan saja jadi kita bisa pakai itu. Where city name itu saya mau dia itu Denpasar aja misalnya. Jadi cuman yang ditampilin yang city name sama dengan
where city name sini. Oke, di sini terdapat error karena ini kita coba lagi. Mungkin kita coba yang lainnya dulu. Where di sini saya ada kesalahan sintaks, yaitu ini. Nah, kita tidak perlu koma di sini, kita bisa langsung where di sini. Where city name sama dengan misalnya Denpasar. Ini maka akan dimunculkan hanya yang Denpasar saja dengan cost ID-nya berapa, cost name-nya berapa, dan name-nya berapa, city name-nya berapa. Nah, saya akan coba juga untuk melakukan aggregate, tapi ini tabel tidak cocok untuk kita lakukan aggregate. Saya mau coba untuk aggregate dengan dengan cost image, karena di sini saya juga udah punya tabel show select bintang dan cost image. Nah, ini adalah tabel cost image saya, di mana ini sudah berrelasi dengan cost ID, jadi masing-masing cost ID itu bisa punya lebih dari satu gambar. Nah, di mana nantinya saya ingin itu case-nya adalah saya ingin menseleksi satu gambar cost saja. Rencananya nanti saya akan menggunakan ini tuh untuk thumbnail. Tapi saya juga perlu konekkan dengan cost ID. Nah, itu kita bisa gabungkan dengan fungsi group by nantinya. Kita bisa join terlebih dahulu, select bintang, select untuk seleksinya itu cost ID. Cost ID, kemudian cost name, kemudian cost image-nya, URL, ini. Kemudian udah ini aja, lalu kita from cost join. Sebenarnya tanpa group by pun bisa, tapi saya akan coba untuk tanpa group by dulu. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan left join. Ini tidak bisa dilakukan left join karena ini tuh untuk cost ID-nya sama, berarti tetap aja nantinya join. Jadi kita pilih join aja cost. Karena yang saya utamakan itu adalah yang cost, jadi saya pilih aja join, karena bisa aja image-nya ini misalnya belum ada, karena ini not null ya untuk state-nya. Jadi saya pilih left join aja, left join image, lalu untuk aliasnya itu key, lalu kita tambahkan on cost ID, yang dijadikan untuk patokan itu adalah cost ID-nya. Jadi cost ID sama dengan nah, dari sini kita bisa kasih, kalau misalnya kita langsung jalankan itu nanti akan seperti ini, dimana ini ada duplikasi data, dimana cost ID-nya ini, image URL-nya ini udah benar, udah bagus, cuman yang saya inginkan hanya saya ingin menampilkan satu saja. Jadi untuk melakukan itu kita bisa tambahkan order by. Jadi di sini
kok order by, group by, oke. Join, kemudian on, lalu di sini saya kasih group by course ID. Karena yang duplikat di sini yang saya lihat yang bisa di group adalah course ID-nya. Nah, di sini untuk datanya sudah tidak duplikat lagi dan sudah benar. Saya ingin hanya menampilkan satu gambar saja. Jadi untuk ID course ini nantinya akan memiliki gambar ini, course ID ini akan memiliki gambar ini, dan seterusnya. Nah, itu aja mungkin untuk video DML2 ini, dimana kita sudah mencoba aggregate group by having in join, live join, dan live join, dan menerapkannya dalam beberapa case yang ada. Saya harap ini bisa membantu teman-teman semua. Semoga mohon maafkan apabila ada kesalahan kata dan apabila ada banyak error dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton.